Dr. Lo Xiaoqing atau dikenal sebagai sosiawan yang praktek di kota Solo dikabarkan meninggal dunia pada Selasa kemarin. Lantas, seperti apa sosok Dr. dermawan yang dibanggakan di kota Solo ini? Berikut rangkuman tim redaksi. Sebelum meninggal, Dr. Lo sempat menjalani perawatan di RS Kasih Ibu sejak 21 Desember 2023 lalu. Hal ini lantaran kesehatannya menurun sehingga pihak keluarga melarikan ke rumah sakit. Dr. Lo juga dikabarkan kerap beberapa kali mendapatkan perawatan intensif. Melansir dari solotrust.com, Dr. Lo Xiaoqing meninggal di usia 89 tahun. Dokter yang lahir di Magelang pada 16 Agustus 1934 ini juga membuka praktik di rumahnya di kawasan Jagalan, Solo. Ia terkenal sebagai dokter yang merawat dan mengobati pasien tanpa menetapkan tarif. Bahkan sebagian besar pasien tak mampu tidak dibebani biaya pengobatan. Tak hanya itu, biaya pembelian obat pun terkadang dibayari Dr. Lo Xiaoqing untuk pasiennya yang tidak mampu. Dirinya juga dikenal sebagai dokter bertangan dingin yang selalu tepat dalam mendiagnosis penyakit. Keberhasilan Dr. Lo Xiaoqing tidak lepas dari bimbingan Dr. Un Pon Ying, seorang dokter terkenal di Solo yang juga dikenal sebagai sosok dermawan. Dr. Un Pon Ying menjadi sosok panutan baginya hingga akhirnya memutuskan menjadi dokter dermawan bagi warga kurang mampu di kota Solo. Berkat kedermawanannya, Dr. Lo meraih penghargaan bertajuk Mahakarya Kebudayaan untuk Lo Xiaoqing yang diberikan Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap dedikasinya sebagai dokter yang selalu membantu pasien tak mampu. Kami sekeluarga jadi pasien dokter itu karena dulu tinggalnya di depan rumah saya. Jadi ayah ibu saya pasiennya, kemudian saya, istri, anak saya, bahkan sampai cucu saya. Saat ini pasiennya Dr. Lo. Jadi kami 4 generasi pasien Dr. Lo. Dan karena rumah kami dekat bertetangga, sekarang pun pindah juga tidak terlalu jauh. Dr. Lo ini sangat terkenal sebagai dokter yang sangat dermawan. Hampir semua orang Solo tahu karena beliau ini kalau ada pasien yang kurang terberkahi pun bahkan obat aja dibayar, dibelikan obatnya. Ini sangat terkenal sehingga pada saat kerusuhan Mei, rumah Dr. Lo itu dijaga oleh tetangga semuanya. Tidak ada yang berani masuk ke rumahnya Dr. Lo karena semua tetangga juga merasakan bahwa keberadaan Dr. Lo di situ adalah seorang dokter yang sangat dermawan dan sangat memperhatikan masalah kesehatan tetangga dan sekitarnya. Jadi waktu saya pernah ngobrol bersama teman-teman media, Dr. Lo pernah cerita bahwa ayahnya pernah berpesan bahwa kalau untuk jadi orang kaya jangan jadi dokter. Kalau mau kaya ya jadi pebisnis. Tapi kalau dokter itu tugasnya adalah melayani kesehatan sesama dan betul-betul tidak memikirkan materi sama sekali. Sehingga saya berharap apa yang dilakukan Dr. Lo ini menjadi motivasi bagi dokter-dokter saat ini maupun yang akan datang. Kini Dr. Lo telah berpulang pada usianya menginjak 89 tahun dan kabar ini menjadi duka mendalam bagi warga Solo. Meski hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Tim Liputan TA TV.